Balikin duit gue! Bang! Balikin! Dia sana! Iwan! Ini duit keamanan. Cuma lo yang belum bayar! Gue nggak mau bayar karena gue sudah punya surat dagang di sini. Terus gue mau bayar apa lagi? Hah? Abang, udah bang. Kita kasih aja uangnya, Bang. Enggak, Bu. Enggak. Bapak nggak mau mereka menzolimi kita. Jangan. Kita harus lawan mereka. Jangan, Bang. Abang. Balikin, balikin! Diam. Tenang ya, tenang. Jadi, lu ngelawan kita juga, ha? Nah, gimana? Tengok! Rasain! Ayo lihat! Ini peringatan buat kalian semua. Siapapun yang tidak bayar uang keamanan, dia akan bernasib seperti ini. Ini akibatnya ya. Contoh buat kalian. Kalau nggak mau bayar. Ngerti? Ayo. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Siti meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nek Siti. Pak, tolongin, Pak. Nek Siti. Astagfirullahaladzim. Kaget ah. Nek Siti. Nek! Pak, Nek Siti. Siapa orang yang udah meracuni Nek Siti dan membuang Nek Siti pinggir kali? Kemarin gua lihat si Roy yang bawa ke rumahnya. Nah, ini nih orangnya nih. Jangan-jangan lu udah ngeracunin Siti ya? Itu nggak mungkin, bukan saya. Jangan. Anak saya tidak salah. Saya memang ngomong benar. Bahkan saya bisa mendatangkan saksi bahwa Roy yang bawa Nek Siti ke rumahnya. Jangan-jangan udah dihabisin sama si Roy. Ayo kita ajar aja lah. Berhenti. Akan saya lapor kalau kalian masih berani memukul anak saya. Alah, banyak ngomong. Kita lapor aja ke Pak Lurah. Udah, Ayo. Pak, bukan saya, Pak. Bukan saya, Pak. Bukan saya, Pak. Tidak salah. Pak, anak saya tidak salah. Lu tuh udah ngebunuh Nek Siti, pakai nggak ngaku lagi. Iya, pasti kalian kan yang udah ngebunuh Nek Siti, ah? Jangan-jangan dipakai buat tumbal persugihan. Iya, benar. Stop. Emang bener saya bawa Nek Siti ke rumah saya. Tapi saya punya niat baik. Karena Nek Siti udah diusir dari rumahnya oleh Pak Komar. Ah, bohong itu. Cukup. Jangan salahkan anak saya. Lepaskan anak saya. Biar saya bertanggung jawab soal Nek Siti. Oke, kalau begitu. Oke, ayo. Seret aja langsung. Ayo. Seret. Jangan sakiti bapak saya! Pak! Ada apa nih rame-rame gini ya? Begini, Pak Lurah. Nek Siti meninggal dalam keadaan tergeletak di pinggir kali. Ternyata semalam Nek Siti bermalam di rumahnya Pak Hasan, Pak Lurah. Semua warga curiga, Pak Lurah. Karena Nek Siti diracuni di rumah itu. Ini fitnah, Pak. Kami membawa Nek Siti ke rumah justru karena... Cukup. Ya sudah, begini saja. Kita tidak pantas menghukum seseorang hanya berdasarkan praduga, kan? Apalagi tanpa ada bukti. Kalau begitu, kita akan selidiki kematian Nek Siti itu. Jadi, ini ayah kamu. Ya sudah, kamu bisa bawa pergi bapak kamu ini. Karena warga tidak mungkin menghukum seseorang tanpa ada bukti, kan? Kalau gitu, kalian bisa bubar. Bubar. Roy, pulang. Aku nanti, Pak. Papa pulang dulu aja. Lurah ini sudah dipengaruhi oleh makhluk gaib. Mas, ada apa mas? Gak ada, Pak.
Kalau nggak ada terus ngapain berdiri di sini ngendap-ngendap? Tadi kebetulan saya lewat sini, Pak. Kalau lewat ngapain di sini? Hah? Jangan-jangan mau nyolong ya? Mau masuk ya kan? Apa yang diincer? Ada apaan lagi sini? Begini Pak, tadi saya melihat anak ini berdiri mengendap-endap di samping pintu. Dia mau masuk secara diam-diam Pak. Enggak, Pak. Permisi. Hei, mau kemana kamu? Sebenarnya anak itu siapa? Anak itu namanya Roy Pak Lurah. Dia punya kemampuan indigo untuk bisa berkomunikasi dan melihat makhluk goib Pak. Banyak orang kampung di sini yang sudah ditolong sama dia dari gangguan makhluk goib. Sudah. Kamu pergi. Baik, saya permisi dulu Pak. Pantas saja. Dia sepertinya melihat sesuatu di antara sini. Aku harus awasi dia. Mas, tunggu mas. Masalah kita belum selesai. Gue udah bilang sama lo kan, lo nyiapin aja anak dalam kandungan lo. Beres kan semuanya? Hah? Gak mau. Aku gak mau ngelakuin itu. Kita udah berbuat dosa. Jangan ngelakuin dosa lagi. Alah, ngomongin dosa lo sekarang. Kemarin aja lo gak inget dosa. Soal suci lo. Aku tahu. Waktu itu aku kilaf. Aku udah percaya sama rayuan kamu. Sekarang kamu harus tanggung jawab, Mas. Aku gak mau ngelahirin anak ini tanpa ayah. Lo jangan pernah mimpi bisa nikah sama gue. Aku mohon, Mas. Kamu boleh cerain aku setelah anak ini lahir. Alah, lo bikin gue pusing aja. Sekarang lo ikut gue buat nyiapin anak ini. Gak, Ayo. Mas. Itu kan temen SMA aku dulu, si Vera. Kayaknya lagi berantem. Jangan paksa aku berbuat dosa lagi. Jangan mau. Diam lo. Dari awal, gue tuh cuma pengen main-main doang sama lo. Gak ada niatan buat nikahin lo. Dan satu lagi, gue ini anaknya Pak Lurah yang terhormat. Gimana jadinya kalau orang tahu gue nikahin lo yang udah hamil gini? Gue gak mau nyoreng nama bokap gue. Ngerti? Hei, hentikan! Rani, hentikan. Gue tahu lo anak lurah terhormat. Tapi yang barusan gue lihat, kamu cerminkan lo lelaki terhormat. Siapa lo berani lo kayak gini? Roy, udah, Roy, cukup. Udah cukup. Awas lo ya. Gue bakal bikin perhitungan sama lo. Makasih ya, Roy. Jujur, aku malu. Aku pulang dulu ya. Fer. Vera, belakangan ini ibu perhatikan kamu sering muntah-muntah. Kamu sakit ya? Vera, kita ini orang nggak punya, Ver. Kamu tolong jaga ya kesehatan. Kalau kamu sakit, nanti nambah biaya lagi, Ver. Kamu kenapa, Nak? Kenapa? Maafin Vera, Bu. Vera hamil. Apa? Kamu hamil? Siapa yang ngakuin itu, siapa? Siapa? Mau sama ibu? Siapa? Randi, Bu. Anaknya Pak Lurah. Kamu kenapa begini, Nak? Kenapa kamu bikin malu ibu? Sekarang kamu harus nikah sama Randi sebelum orang-orang lain tahu kalau kamu itu hamil. Gak bisa, Bu. Randi gak mau tanggung jawab. Enggak. Pokoknya Randi harus tanggung jawab. Ibu. Bu. Apa? Randi menghamili anak Bu Mina? Iya, Bu Lurah. Makanya saya minta Randy untuk bertanggung jawab menikahi Vera anak saya, Bu. Astagfirullahaladzim. Saya mohon, Bu Lurah berjanji sama saya agar Randy mau menikahi Vera anak saya, Bu. Saya mohon. Ya sudah, Bu. Sudah, Bu Mina. Jangan seperti ini ya, Bu. Saya akan paksa Randy untuk menikahi Vera. Tapi saya nggak janji ya, Bu. Saya tahu watak Randy dan ayahnya seperti apa.
Lucu juga Vera waktu SMA. Gawat, Vera dan ibunya dalam bahaya. Randy, kamu kan tahu, sekarang itu ayah sudah menjadi seorang lurah. Bagaimana kalau warga kampung itu tahu kalau kamu menghamili anak orang? Mau taruh di mana muka ayahmu ini? Ayah tenang aja. Soal itu aku udah mikirin semuanya ya. Ayah terima beres aja deh. Yang pasti warga kampung gak bakal tahu. Oke, kita anggap masalah ini kelar. Tapi ayah tidak mau Mina ataupun Vera itu buka mulut. Siap Pak Lurah. Mas, nggak bisa gitu aja dong masalah ini selesai. Randi tuh harus tanggung jawab. Gimana nasib bayi yang ada di kandungan Vera? Sudah. Kamu pikir dong, Vera itu orang miskin, anak seorang janda. Aku ingin anakku ini menikah dengan orang kaya. Teman-temanku itu banyak pengusaha-pengusaha kaya. Ya kan, Redi? Astagfirullahalazim. Tega banget sih Mas ngomong kayak begitu. Bu Mina dan Vera punya perasaan, Mas. Kasihan dong mereka harus menanggung aib gara-gara kelakuan si Randy. Kalau kamu tidak tahu, diam saja. Kalau kamu tidak suka, kamu bisa pergi dari tempat ini. Bu Mina, saya mohon maaf Bu. Saya tidak bisa membujuk Randi untuk menikahi Vera. Apalagi ayahnya Randi mendukung Randi. Saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi Bu. Sekali lagi saya mohon maaf ya Bu. Bu Lurah nggak salah. Ibu sudah berusaha. Vera, kamu kemana nak? Bu Lurah, saya permisi dulu ya Bu. Saya mau ngejar Vera. Takut terjadi apa-apa ya Bu. Saya juga sekalian pamit ya Bu Mina. Saya harap Vera menemukan jalan yang terbaik. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Vera! Roy, kamu mau kemana? Roy buru-buru Pak mau ke rumahnya Bu Mina. Soalnya aku khawatir Vera sama Bu Mina itu dalam bahaya Pak. Kalau benar mereka dalam bahaya dan kamu mau nolong mereka, berarti kamu juga dalam bahaya. Papa nggak akan biarkan kamu sendiri dalam bahaya. Papa ikut. Pak, Roy nggak mau ngerepotin Papa, Pak. Ayo jalan. Bos, kenapa berhenti? Iya. Kebetulan gua ketemu ibu-ibu tukang adu. Vera! Vera! Vera, kamu di mana, Vera? Gue bakal ngabisin dia selama-lamanya. Biar dia nggak ngomong ke orang-orang kalau gue udah ngambil anaknya. Bos, kenapa nggak tabrak aja sekalian? Kurang ajar. Aduh. Siapa pakai ngindar lagi? Gue mau ngomong sama dia. Siap, Bos. Beres, Bos. Pokoknya tenang aja. Ibu tua miskin. Kemarin ngapain datang ke rumah, ha? Pakai ngefitnah saya udah ngambil anak ibu. Maaf Nak Randy, bicaranya di rumah ibu aja ya. Nggak enak kalau dengar semua warga di sini. Oke. Saya juga nggak mau banyak orang yang dengar fitnah murahan ibu. Yuk, mari. Din, Bos mau kemana tuh? Bon, sebaiknya kita ikuti bos saja. Ayo. Gue setuju tuh. Ayo. Yuk.